guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel aku dan ya kita kali ini masih di part Le Mans, masih bertemakan Le Mans, dan kali ini aku akan mereview Lego mobil Le Mans Porsche 963 LMGT3 Le Mans 24 Hours of Le Mans kelas hypercar. Jadi Porsche 963 ini ya untuk Porsche sendiri dan pabrikan-pabrikan lainnya seperti Lamborghini dan Ferrari baru bergabung di 24 Hours of Le Mans karena kemunculan kelas-kelas baru ya guys, kayak gitu. Jadi ini Porsche nya masih tergolong baru dan memang desainnya ini sangat-sangat futuristik sekali dan sporty banget. Ini masih di tahun 2025 ya guys. Bayangin nanti bentuk mobil Le Mans di tahun-tahun berikutnya, atau ya minimal 10 tahun atau 5 tahun mendatang lah guys. 5 tahun yang akan datang nanti bentuknya kira-kira sefuturistik apa, sekeren apa ya guys. Moga-moga mobil masa depan bentuknya nggak terlalu aneh-aneh, nggak terlalu melenceng ya guys, masih bisa masih masuk akal lah ya guys, kayak gitu, masih masuk akal misalnya. Nah jadi ya aku untuk part kali ini part terakhir ya guys, Le Mans. Setelah ini aku akan membahas dunia seputar Formula One atau F1, yaitu Mercedes-Benz. Aku kasih bocoran dikit ya guys buat video kedepannya. Di video berikutnya ini, setelah ini aku akan mereview Lego mobil F1 atau Formula One dari tim Mercedes-Benz Petronas ya guys. Mercedes-Benz Petronas ya, kalau lebih kayak gitu. Dan jadi untuk mobil Porsche 963 ini, untuk lampu depannya ini tipis ya guys. Sini dia ada grill-grillnya gitu. Bentuknya juga sangat-sangat aerodinamis ya guys. Naik yang Porsche ini tuh kurang lebih ya hampir 11-12 lah sama yang Ferrari, karena mereka berdua ini bentuknya itu sama-sama futuristik ya guys. Jadi mereka ini di antara mobil Le Mans yang lain tuh mereka paling futuristik. Timnya Ferrari sama Porsche ini paling futuristik ya guys. Sebenarnya ada juga tim-tim Le Mans yang lain masih banyak ya guys yang belum aku review, tapi kayaknya nggak usah lah. Sepertinya kalian sudah mulai bosan dengan dunia Le Mans ya guys, dengan dunia Le Mans. Jadi ini terakhir banget part Le Mans yang aku bikin, dan setelah ini kita akan berkecimpung di dunia Formula One atau ajang balapan yang paling bergengsi sedunia ya guys. Jadi ya untuk Le Mans kurang lebih rata-rata mesin yang dipakai pasti V12 ya guys, mesin VTEC 12, dan menggunakan turbocharging. Jadi bunyi mobil Le Mans itu khas banget ya guys, dia kayak agak-agak sedikit mendengung gimana gitu ya. Nanti kan kalian yang tahu Le Mans, kalian pasti familiar sama bunyi mesinnya yang khas itu ya guys. Mesinnya itu menurut aku khas, bunyinya itu kayak kayak mendengung gitu ya guys, gimana ya, kayak ya gitulah. Tapi keren sih. Kalau yang nggak tahu Le Mans, ya kurang lebih definisinya kayak suara mobil ini loh guys, kayak suara mesin Jackson Storm di film Cars 3. Nah, kalian yang tahu Jackson Storm film Cars 3, itulah kurang lebih kayak gitu ya guys. Suara mobil Le Mans tuh kayak gitu kurang lebih, mesinnya kayak gitu, kayak Jackson Storm, sama bener persis banget kayak Jackson Storm, suaranya kayak gitu. Saya itu nggak terlalu bising, tapi suaranya tuh senyap, gahar, tapi tetap gahar, tetap ada ganas-ganasnya gitu ya guys, lebih kayak gitu. Nah, untuk bannya udah aku rapikan ini ya guys, bannya udah aku rapikan pinggir-pinggirnya, dan ini bolong ya guys. Ini kayak Ferrari yang kemarin, kalau yang GR GR 010
itu kemarin nggak bolong karena memang bentuk aslinya kayak gitu ya guys. Kayak mengharuskan aku untuk tidak membuat bolongan ya guys, karena nggak bisa ya, gak ada tempatnya. Nah yang ini bolong ya guys, lihat nih, bolong ya guys, bolong ya. Ini bolong ya guys, oke. Tuh. Dan untuk video review kali ini gak banyak yang bisa aku bahas sih. Jadi intinya ini biarkan puas saja dengan part Remas. Jadi kalian paling enggak kan aku kasih pengetahuan sedikit tentang 24 hours of Remans ya guys. Balapannya sangat unik, dia mempertaruhkan ketahanan mobil ya guys. Jadi mobil kalau mau balapan yang lain itu kayak Formula One, D1 Grand Prix, habis itu apa lagi, D1 Grand Prix sama GP, MotoGP ya guys. Terus habis itu balapan-balapan lainnya NASCAR itu. Yang bedanya Le Mans ini dia itu kalau yang lain kan misalnya kan kayak kalau misalnya kalah ya guys kayak gitu. Nah kalau Le Mans ini enggak guys, Le Mans ini dikatakan menang selama dia benar-benar menyelesaikan 24 jam itu ya guys. 24 jam itu benar-benar dia selesaikan, dia masih bisa dikatakan menang, tapi beda dengan juara ya guys. Menyelesaikan 24 jam balapan Le Mans, dia ada pemenang, tapi kalau juara dia pasti menyelesaikan 24 jam Le Mans, dan juga dia posisi awal atau posisi ketiga ya guys. Jadi ada urutannya, jadi mungkin ada juara 1, 2, 3 dan mungkin sampai juara 3 sih biasanya kalau balapan-balapan besar kayak gitu. Kayak MotoGP kan biasanya juaranya kan 1, 2 sampai 3 aja ya guys kayak gitu. Jadi Le Mans ini dia meskipun timnya itu istilahnya itu nggak bisa meraih posisi terdepan ya guys, posisi terdepan atau posisi pertama, tapi masih bisa dikatakan menang selama dia menyelesaikan 24 jam Le Mans non-stop dan tanpa ada crash atau kecelakaan di sirkuit ya guys, di arena sirkuit. Dia masih dikatakan pemenang, dan untuk agar bisa dikatakan sebagai juara dia harus menyelesaikan 24 jam Le Mans di posisi pertama ya guys. Jadi dia pada saat finish harus berada di posisi pertama atau paling enggak 3 besar ya guys kayak gitu. Untuk Le Mans sendiri memang balapan yang unik sih kalau menurut aku ya guys, Le Mans ini. Dan aku pernah nyari informasi dia, istilahnya itu nyari preferensi di Google gitu ya guys. Dikatakan kalau Le Mans itu balapan yang sedikit konyol ya guys. Tapi menurut aku, karena memang dikatakan konyol karena menurut data yang ada kan memang Le Mans ini semua mobil bisa ikut ya guys. Mobil GT3 bisa ikut ya guys, mobil balap yang itu yang dirancang untuk di jalan aspal, di jalan raya lah, jalanan biasa, bukan di sirkuit. Mereka bisa ikut, bahkan mobil NASCAR juga bisa ikut Le Mans ya guys. Jadi semua mobil itu bisa ikut balapan Le Mans, yang penting dia punya ketahanan ya guys. Dan itu kenapa Le Mans dikatakan konyol, tapi di sisi lain Le Mans ini keren karena bentuknya guys. Bentuk mobil Le Mans ini terutama bagi aku tuh yang kelas hypercar ya guys, itu kan kelas tertinggi di Le Mans. Hypercar ini menurut aku mobilnya itu rata-rata keren-keren semua, bentuknya tuh bener-bener futuristik, aerodinamis itu, dan unik banget. Dia ramping juga ya guys, dan menurut aku ya futuristik sih. Dia lampu LED-nya itu sesipit itu kan. Kalian tahu kan lampu mobil sekarang itu, zaman sekarang itu rata-rata pada sipit-sipit semua, nggak ada lampu yang gede-gede, yang bulat gede atau kotak gede kayak lampu-lampu mobil zaman dulu kan. Kalian tahu lah guys, kayak kayak mobil paling gampang kayak Nissan Skyline ya guys. Nissan Skyline 2000 GT aku suka itu kan. Dia kotak gitu ya guys. Siapa punya kayak mobil zaman dulu kan kotak-kotak gitu ya guys, kotak atau bulat gitu ya guys lampunya.
Dan untuk jadi mobil zaman sekarang ini kan lebih dia lampunya lebih sipit-sipit ya guys, kayak cuman segaris doang, kayak tipis lah gitu, kayak cuman sedikit. Jadi lampunya tuh sudah benar-benar futuristik banget. Jadi dia intinya tuh paling gampangnya tuh sipit lah guys, lampunya tuh sipit ya guys. Mobil-mobil sekarang tuh lampunya gak gede-gede amat. Dan itu juga yang dilakukan oleh Le Mans, mobil-mobil Le Mans terutama kelas hypercar. Bahkan untuk Ferrari dan Porsche ini sipitnya luar biasa guys, sipit banget, sesipit itu lampunya guys. Jadi benar-benar menunjukkan mobil masa depannya guys, bentuknya masih di tahun 2025 guys, bentuknya sudah kayak gitu. Apalagi nanti 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang lah, bentuknya kira-kira gimana ya guys mobil-mobil Le Mans. Nanti kita lihat aja ya guys. Oke. Jadi menurut aku ya, ini aku review sedikit ya guys untuk warnanya. Nah, untuk warnanya guys, untuk tim Porsche ini ada warna putih bagian sininya. Depan ini ada grillnya guys, ada grillnya depan sini, terus ada lampunya juga, lampu LED-nya. Jadi untuk Porsche ini, tim Porsche ini warnanya ada putih, merah, dan hitamnya guys, kayak gitu. Dan untuk lakukan bodinya aku suka sih guys. Ya kurang lebih gitu aja sih. Dan siripnya nih kayak gini. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku review di video kali ini. Bagi para subscriber baru, aku ucapkan terima kasih. Dan juga bagi para subscriber lama, semoga kalian gak pernah bosan dan selalu excited buat nonton video-video aku yang terbaru ya guys. Meskipun video-video yang lama kok kalian masih mau nonton juga nggak apa-apa ya guys. Misalnya ada scene-scene yang kalian lewatkan punya atau kalian nggak paham, tontonnya berkali-kali sampai kalian paham ya guys. Jadi pokoknya nantikan terus video aku yang terbaru. Jadi jangan lupa di like dan subscribe. Dadah.